Billy Lingga Putra. Ya. Lo asli dari mana sih? Gue lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Oke. Orang tua Medan. Pindah Oh, ke Cina Jakarta. Medan berarti ya? Medan. Oke. By the way ini buat konteks ini recording kedua karena kemarin itu file korup segala macam, jadi ini gue bakal nanya-nanya yang either gue miss atau gue masih penasaran lah ya. Oke. Sebelumnya boleh kasih konteks gak? Lo ini sekarang usahanya di bidang apa, berjalan berapa lama, and so on. Untuk perkenalan ya. Ya. Bisnis gue Lingga Putra Indonesia. Itu distributor dan supplier makanan untuk ke restoran, hotel, dan kafe-kafe. Brandnya Abuela Foods, ini buat brand gue yang gue usahain untuk ke retail. Ya, ini Abuela Foods ya. Ini tortilla chips. Selain tortilla chips, kita juga ada saus-saus, specialty sauces. Kalau lu mau custom sauces, kita juga bisa ambil dengan batch yang lebih dikit. Dibanding pabrikan yang udah established gede ya. Kita masih bisa handle lah kalau di bawah. Itu under satu PT? Masih sampai sekarang PT? Masih satu PT ya. Oke. Gitu. Jalan di 2015 ya? Gua mulai dari awal banget itu 2015. Oke. Berarti kan lo untuk day to day-nya fokus untuk ekspansi ya ke cafe Horeca ini kan katanya kan. Mungkin pertanyaan gue sekarang kalau orang-orang nih mau beli ada di mana aja? Mau beli produk gini nih? Ini sekarang gue masih di online di Tokopedia dan Shopee. Sama ada langsung WA aja. Gitu. Oh berarti ya langsung ke WA, lu running ads dan langsung ke WA ya berarti ya? Iya. Ads gue belum terlalu ngerti, jadi sementara masih word of mouth. Gue sponsor event-event olahraga. Kalau sekarang tap in ya jadinya. Lagi ada acara padel atau apa gue ikut lah. Gue sponsorin pemenang dapat hadiah ini. Atau enggak gimana caranya. Di sana kan dapat exposure juga. Benar. Dari komunitasnya masing-masing gitu. Sambil minum ya. Ini kita by the way recording lagi di Oastia. Jadi kemarin sempat salah pronounce-nya. Jadi ini dari tim brandnya gue meng-clearkan bahwa ini Oastia ya, Oastia. Ini di BSD kita recordingnya. Biasa gue maca, lu Americano ya? Ice Americano. Lu pahit gitu demen ya? Iya. Oke. Enggak sih, gue lebih conscious akan sugar dengan yang udah di luar sana ya bilang sugar. Iya. Oke. Ya bagus sih, dan maksudnya buat produk lu deh. Itu ada certain market yang lu avoid gak sih? Contoh kayak misalkan ini kan tepung kan, biasanya tepung ya? Biasanya jagung kalau tortilla gue. Nah, berarti kan ada misalkan gini deh, berarti pertanyaannya main segmen target market lu tuh apa? ICP-nya lah, ideal customer profile. Gue sekarang yang sesama chips gini, yang gue targetin itu di bawahnya import, tapi di atasnya produk lokal. Itu pada umumnya, pada umum positioningnya. Untuk nge-replace produk-produk import sebenarnya, supaya ada yang lebih affordable. So far gue mainnya kayak di segmen itu. Berarti yang lu jual affordability towards tortillanya sendiri ya? Iya, gitu. Buat snacking. Gua tuh yang terngiang-ngiang yang lu ceritain tuh yang chef itu, ingat gak sih lu pernah cerita soal chef? Yang mana nih? Yang waktu itu dia pernah cari tortilla yang apa gitu, terus lu dapat feedback itu, makanya lu gedein bisnis ini. Iya. Itu boleh retail gak? Oke. Jadi itu awal-awalnya banget. 2000 berapa lu nggak tahu? Which is 2016
Bener-bener pas mulai itu yang bikin gua ada jalannya ke sini gitu. Jadi sebelumnya gua kerja di macam-macam bidang. Gua pernah di industri baja. Lalu gua setelah di baja gua partneran sama temen-temen untuk bikin F&B restoran itu di Bali. Ya di Bali gue terekspos dengan dunia F&B, ya. kenal-kenal vendor dan lain sebagainya. Lalu tapi project itu udah selesai karena timing dan nggak returnnya kurang oke. Jadi kita stopin. Terus balik-balik ke Jakarta, gue masih bantu di tempat orang tua sama ada usaha dimsum frozen waktu itu. Itu punya ortu? Punya partneran sama ortu sama partner-partnernya. Gue bantu di sana, lebih masuk lagi ke F&B, kenal-kenal sama teman-teman F&B. Terus gue dapat kesempatan pas ngobrol-ngobrol aja nih kayak gini sama chef kebetulan. Dan sama dikenalin sama distributor satu. Gitu. Jadi chefnya ngenalin lu ke distributor aja? Iya, lagi meeting ngopi bertiga. Ya, ngobrol, perkenalan, ngobrol-ngobrol aja. Gue kerjain dimsum kan, gue fokusnya dimsum pada saat itu. Fokusnya dimsum, habis itu ngobrol-ngobrol, somehow karena gue lihat menu-menunya, ada tortilla apa segala, gue juga tawarin tortilla gue juga ada. Kebetulan vendornya gue udah deket lah pada saat itu. Terus pada seriusin, kebetulan si chef ini dia kerja sama coffee shop chain yang butuh lumayan banyak. Mereka produk importnya lagi kosong. Gitu. Jadi pas ada distributor, ada demand lah. Ada demand gitu. Terus gue juga ada source. Ya udah di sana gue iyain dulu aja gitu. Gue iyain dulu. Padahal gue belum tahu bisa profit atau enggak ya. Maksudnya gue belum tahu, gue belum hitung secara rinci modal landed di guanya berapa dan apakah itu udah maksimal atau belum. Nih gue masih kasar-kasar gitu. Jadi gue tahu secara kasar harga dari sana, cuman ongkos kirim segala paling simple pasti ada tuh ya JNE pesawat yang next day itu pasti aman karena produknya frozen gitu. Jadi gue iyain dulu, gue masukin ongkos kirim yang gue tahu saat itu. Ya udah nih, harganya sekian. Puji Tuhan, masuk. Diterima. Diterima, cuman ujung-ujungnya gue tuh belum making profit. Ngerti gak sih? Pas gue look back, gue belum making profit. Tapi nggak rugi juga kan? Nggak rugi, rugi effort temen ya itu investasi kan. Habis itu baru pelan-pelan karena udah berjalan dan udah rutin. Gue cari cara lagi untuk turunin modalnya dari logistik, dari negosiasi sama vendor dan lain sebagainya. Karena for me ya, lu bukan tipe, gue nggak pernah perceive lu sebagai tipe orang yang gas aja gitu loh. Karena lu very kayak why ini perlu ada, lu kena rinciannya gimana segala macam kan. Cuman ini kan kayak lu took a chance lah ya ngomongnya. Itu ya memang sebuah sebuah momen yang perlu capture kan jatuhnya. Itu buat gue lumayan memorable. Nge-seek opportunity yang di-handed kan justru harusnya kan. Tapi lu malah nggak figure it out, malah kan kayak harus berapanya kan. Tapi ya puji Tuhan running well lah ya sampai sekarang lah ya. So it's a good coincidence. Jadi bilang. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi biasanya kayak gini, misalnya gue baseline gue kayak lu bilang lebih cautious. Mesti hitung. Tapi at some point gue lihat balik lagi kayak gue udah berjalan dengan baseline gue berapa lama, resultnya gimana sekarang. Kalau resultnya belum sesuai yang gue iniin, I try to do something different. Nah sekarang gue lebih aware tentang itu lagi sih. Itu kan 2015 ya? Iya. Boleh kasih tahu nggak kayak misalkan waktu itu harga procurement buat dia yang pas import sama lu masuknya harga berapa tuh beda jauh atau enggak? Ini kan 2015 ya, jauh banget kan?
pada saat itu comparisonnya. Ya. Secara produk lokal kita bisa 15% lower than import product gitu. Jadi kalau untuk big company 15% lumayan Iya, gede. lumayan gitu. Ya. Itu 15% gaji pegawai berapa banyak kan? Betul. Iya. Betul lah. Oke. Terus sekarang berarti kalau misalkan itu nge-translate ke tortilla lu ke pasar Indo, itu beda berapa? Maksudnya kan berarti kan mainnya affordability kan? Untuk yang retail ini ya affordability for the quality ya. Quality but affordable. Gitu. Lu lower the cost tanpa nge-sacrifice quality. Ya. Kalau misalkan harga Abuela tortilla ini sama maybe yang kalau ekspor masuk lah ya ke pasar lokal itu beda berapa sih? Kira-kira give or take aja. Ya karena kan tadi kepotong shelf life-nya 6 bulan ya kan. Berarti average-nya setahun ya? Average-nya setahun. Itu room temperature? Room temperature. Buat produk retail biasanya setahun. Itu yang pada umumnya yang udah mass produce ya. Setahun. Ya kepotong bea cukai sama transport logistik segala macem 6 bulan. Lu 6 bulan perlu keluarin, dan maksudnya itu belum faktor internal kayak misalkan masuk ke Horeca segala macemnya ya kan, masuk ke supermarketnya. Itu let's say kita ngomong potong sebulan lah ya, sisa 5 bulan logistiknya 5 bulan itu belum termasuk dari demand-nya ya kan, misalkan ternyata ada season apa segala macam, itu kan juga lumayan ngaruh kan. Harus potong-potong diskon segala macam, iya sih. Iya, masih ada consignment. Iya, ada fee segala macamnya kan. Terus dari lu jalanin itu, marketnya di Indo emang grow gede secara pemakan tortillanya lah ya ngomongnya. Gue awalnya untuk retail, gue masuknya di retail tapi marketnya lebih sasar di expat-expatnya dulu justru. Karena mereka yang lebih udah familiar dengan snack ini. Ini awal-awal ya berarti? Awal ya. Karena apa? Kalau gue sasar ke mass market, harga gue belum bisa di semurah itu. Benar. So gue sasar kepada yang targeted, yang udah ngerti. Jadi waktu untuk gue educate juga nggak sebanyak itu. Dan maksudnya mereka udah ada perceived value-nya kan. Jadi betul, perceived value. Gitu kan. Ini interesting loh perceived value. Maksudnya gimana kalau bagi lo? Perceived value ini karena jatuhnya kayak kalau ini apalagi buat brand-brand yang gue handle ya. Kan gue juga bantu mereka untuk launching produk baru. Ya kan. Sebelum launching produk baru itu kan mereka lakuin customer research segala macam, minta feedback lah ya intinya ya. Kayak misalkan let's say tortilla nggak ada nih di dunia gitu. Ya layaknya semua makanan lah ya, kan mereka pasti ada yang the first yang launch ke pasar kan, go to marketnya kan. Itu biasa gue tuh lakuin kuesioner gitu. Kayak misalkan ini ada barangnya nih, lu cobain, lu rasain segala macem. Menurut lu nih worth pricing di harga berapa sih? Jadi mereka mungkin kayak pertama yang overly price, misalkan 1 juta, lu mau nggak? Enggak segala macem. Tapi yang di forumnya itu kan biasanya lakuinnya FGD kan, forum group discussion kan. Itu sesuai dengan target marketnya juga dari brandingnya kayak dari harga ini lu mau masuk gak, harga ini lu mau beli gak, segala macem. Kalau mau beli kenapa, kalau nggak mau beli karena apa juga gitu loh. Dan logika manusia kan kita mainnya pattern kan gitu, kayak misalkan tortilla, lu akan paling close tuh ke makanan apa. Contoh misalkan yang familiar di Indo ya pasti ciki kan, citato segala macam ya kan. Jadi kayak mereka akan tahu kira-kira comparisonnya
kita tahu tuh berapa sih 15 ribuan kan segitu kan kayak 10-15 ribu kan jadi kayak benchmark gua 15 ribu ya kan berarti kan pertanyaannya adalah what makes you misalkan lu pricing 30 ribu what makes you pricing double dari yang gue biasanya ini ya kan nah value masuk ke situ kan kayak ini kita bukan this is not potato chips gitu ya kan ini bisa lu masuk dari segmen health-nya atau misalnya dari rasanya gitu kan karena kan ya simply di F&B lu ngomong enak gue bisa bilang nggak enak kan and it's dua-duanya valid ya kan kayak preference orang ya kan gitu loh makanya kayak kenapa kita coba restoran Jepang terus segala macam bukannya lu nggak pernah makan masakan Jepang kan karena lu simply kayak dia mau buatnya tuh kayak gimana sih ya kan dia ngolahnya gimana sih dia rasa asinnya dia itu seasin apa sih manisnya dia seasin apa sih enaknya dia itu seasin apa makanya kayak nah ini lanjut ke pertanyaan gue nih jadi ini sekalian gue mau discuss sama lu ya gue tuh ada klien di bidang dia bukan snacks sih cuman dia bisa jadi makanan yang bisa jadi snacks juga gitu jerky beef jerky gitu oke. Menurut lu kalau dia mau go to market pertama nih ini kita ngomongnya kelasnya UMKM ya ini gue kasih rules lah ya buat lo ya lu cuman punya a minimal amount of money ya terus lu juga berarti kan lu nggak bisa langsung tiba-tiba go to marketnya kan nggak bisa pasang TVC nggak bisa pasang iklan 100 juta segala macem kalau lu kelasnya itu UMKM lu mau launching kita ngomong Abuela ini ya what would you do pertama gue mau launching ya gitu kalau ini kan jatuhnya kan kalau kemarin kan lu ada demand lu masuk jadinya lu ada capital kan nah kalau ini jatuhnya lu melihat ada demandnya melihat bukan ditawarin oke. What would you do UMKM ya menarik nih gue juga startingnya UMKM kan? Sampai sekarang juga ya masih UMKM growing lah jadi mindsetnya gue untuk promosi untuk launching ini adalah ke event-event sih sekarang di bazar karena sekarang bazar mulai naik lagi tapi lu mesti pilih-pilih lokasi lu sama acaranya si organizernya siapa gitu karena organizer yang bisa menarik crowd biasanya benar melihat berapa banyak trafficnya kan betul dan tipikalnya bazar A B C itu biasanya pulling crowdnya juga tipikal nah tipikal crowd tuh cocok nggak sama produk lu kalau gue bakal kayak gitu sesuai dengan tema dan target marketnya lah intinya betul soalnya kan biaya juga lu ikut event jadi sayang kalau misalnya mencolok gitu benar ya karena that's the common mistake yang dilakuin di bazar kan kayak general aja ya ada bazar pokoknya gue masuk intinya gue dapat traffic kan? Padahal kan kita juga perlu lihat kan kayak traffic yang datang tuh kualitinya gimana sih ya kan lu nggak mungkin jual ini ke bazar-bazar misalkan di Tanah Abang segala macam kan kayak pasti lu perlu kayak tadi pasti lu nyarinya yang ekspat juga dateng kan untuk bazarnya kan mungkin awal-awalnya gitu kan udah teredukasi udah ada perceived value-nya towards the product jadi kayak nggak blow budget gitu loh ya kan ini dulu tuh pas awal mulai dengan ada brand lain juga tuh gue pakai bukan marketing agency tapi dia branding agency mungkin branding agency awal-awal tuh dikasih kuesioner kayak gini yang target market lu tuh umur sekian apa segala lu cowok cewek di mana lokasi awalnya gue ini banget ribet banget gitu buat apa tapi isi sekarang baru lebih sadar itu supaya lu punya you don't waste effort lah. Benar, itu lebih tertuju gitu. Benar. Karena kalau lu sangat umum, banyak bocor aja. Benar. Gitu. Dan
bagi gue ya itu sebenarnya common mistake yang dilakuin sama brand tau. Gini, kalau lo skalanya udah kita ngomong se-Coca-Cola, Aqua segala macam, you have money buat trial lah ya. Dan lo mainnya memang general market kan, Coca-Cola, Aqua segala macam, ya kan. Tapi kalau memang lo kelasnya kecil, you have apa ya, nearly zero room buat mistake kan. Jadi memang lu perlu jelas nih untuk blow budget lu kemana, kan? Yang apa namanya, bisa aja ke general, tapi kan lu pasti awal-awal kan fokusnya sales kan, awal-awal kan. Makanya menurut gue juga it's a good way dapat feedback, plus ya bazar tuh banyak banget tau dapetnya, ya kan? Lu dapat exposure satu, ya kan? Lu dapat sales juga, lu dapat feedback juga, ya kan? Memang di-utilize bisa banyak gitu loh. Cuman itu activation offline ya. Kalau misalkan gua ganti pertanyaannya, kalau misalkan online nih, lu mau gedein online store lu, berarti kan ya bisa juga lewat bazar misalkan. Jadi kayak lu scan barcode ini buat beli, atau misalkan lu taruh consignment di mana, kayak CTA-nya ya, jatuhnya suruh kayak beli di Shopee gua dong, atau beli di TikTok gua segala macemnya. Tapi kalau misalkan kita nge-discredit bazar deh, what would you do? Kalau misalnya lu ngomong online, itu ada pilihan lu mau iklan di IG, dan juga iklan di e-commerce langsung. Marketplace-nya. Nah itu awalnya lu coba dua-duanya sih. Gue coba dua-duanya. In my case ya. Gue coba dua-duanya, dan bukan untuk produk ini, tapi untuk produknya si what do you call it, yang gue supply ke Horeca, which is frozen. Itu gue lebih dapet conversion di e-commerce. Namun engagementnya waktu gue di IG itu bagus, gitu. Cuman untuk conversion langsung lebih di sana. Tapi beda dengan retail produk ini. Retail produk ini gue cobain kecil budget, gue cobain iklan di IG. Baru gue mau nanya, terus? Nah itu banyak yang benar-benar nanya, dan langsung gue ada link di bio gitu. Itu nempel tuh. Kayak gitu. Karena kan itu brandingnya tercipta kan. Betul. Itu wah gila, itu jawaban yang udah gue jawab mungkin 10.000 kali gitu. Kayak orang-orang tuh masuk ads ya, sama agency ya terutama ya, takut duluan tau, kayak gue bakal di-charge berapa belas juta nih segala macam. Yep. That's never the case menurut gue, gitu. Gue mau skala yang gede banget. Kan target ICP gue SME ya, small medium enterprise sama yang UMKM. That's my ideal customer buat agency gue. Gue selalu start dari minimum itu, karena orang-orang tuh mikirnya kayak gue bayar lu udah berapa puluh juta per bulan, lu masa nggak bisa ngasilin sih segala macam. Gue bilang ya gue belum tentu bisa ngasilin, gue akan lihat dulu datanya. Oke, lanjut. Ya, jadi gue sangat responsible dengan duit klien gue gitu, karena gue pun kasih tahu tiap hari duit mereka diapain gitu. Kayak gue bakal kecil dulu gitu, karena gue ada budget buat testing kan gitu. Gue budget buat testing, gue lihat dulu nih hasilnya gimana segala macem, baru gue scale up. Kalau memang gue pede karena angka, bukan pede karena itu buatan gue, gitu. Gue selalu lihat feedbacknya, gitu kan, karena that's the market that you serve kan, gitu. Kayak ternyata ini menghasilkan, ini enggak, ya kan. Makanya kayak banyak company yang kira tuh ya social media and ads tuh hanya Mark Zuckerberg yang tahu lah bakal gede atau enggak. It's all about data juga gitu. Makanya menurut on the way here ya, gue mikir kalau gue mau hire orang marketing,
what's the main KPI sih gitu, bukan KPI, what's the main karakteristik yang butuh buat lu. Iya, kayak misalkan gue mau hire orang marketing gitu loh. Jadi it's evaluasi juga buat gue. Ya kan, apakah traits itu ada di gue. Pertama, kalau gue sebagai brand, gue akan melihat seberapa bagus untuk menganalisis gitu. Karena bagi gue gak ada orang yang paling jago marketing di dunia ini gitu. Karena lu bisa tiba-tiba lu menghasilkan billions of dollars per month di US, handle misalkan tortilla gitu. Lu tiba-tiba kasih dia ke kripto, buyar. Bisa it happens gitu. Itu pertama. Jadi gue suka orang yang data driven gitu. Bukan intuisi bagus, tapi data driven itu penting gitu. Dua, gue akan ngeliat gimana dia empathy gitu. Kayak lu gimana towards customer lu sih gitu. Karena gini, lu testing juga perlu ada dasar kan. Ya kan, kayak misalkan gue mau testing di IG Ads, gue mau testing di marketplace karena kemungkinan besar customer profile gue convert di situ, ya kan. Dia bakal ngeliat IG segala macem. Lu nggak akan tiba-tiba lu shot ke beli-beli kan. Lu nggak mungkin tiba-tiba lu shot ke Lazada kan. Karena there's apa ya? Apakah ada chance buat convert? Ada. Tapi kan pasti lu nyarinya yang kira-kira akan convert di mana kan. Ada dasar asumsi kan. Dan asumsi itu kan I think perlu pentingnya ada empathy towards your target market gitu. Jadi harus cobain dulu, harus bener-bener tahu mereka maunya apa, pain pointnya apa segala macam, bener-bener harus coba gitu. Itu menurut gue penting banget sih. Sama ini bukan marketer doang sih, menurut gue manusia tuh perlu ada adaptability tuh, gitu loh. Jadi kayak ini gak works, apa yang works? Itu tuh penting banget. Itu as a human, as a entrepreneur malah gitu. Nah, karena gue dulu gini, gue start itu ini jadi gue yang di interview ya. Gue itu mulai F&B karena waktu gue mikirnya kayak ini yang sangat hype lah yang orang-orang lakuin. Kayak kalau gue mau kaya ya lewat sini gitu loh. Terus gue mikir kayak kayak banyak cara deh gitu. Karena bagi gue tuh ternyata lu kayak gue pernah bilang ke lu deh yang sebenarnya kalau mau kaya doang, lu mau 1.000 satu channel tuh buat kaya tuh banyak banget gitu loh. Lu kalau misalkan lu dagang somai, tapi lu dagang somainya satu Indonesia, lu Timothy Ronald juga depak ya kan, itu bisa kaya banget gitu loh. Jadi kayak apa namanya, banyak banget cara untuk kaya atau untuk make money gitu. Cuman ya lo harus fokus dan apa ya, great lah ya ngomongnya. Great itu kan kayak bener-bener tahan banting kan dengan market gitu. Gitu sih apa buat ya entrepreneurial and marketing lah ya. Gitu. Oke, interesting. Itu adapt menurut gua menarik. Lu mesti benar-benar cepat gitu loh. Iya. Gue cuman ngobrol juga sama ada senior di industri ya maksudnya. Mereka supply untuk piring dan alat-alat untuk ke Horeca lah. Itu oke, ngobrol-ngobrol tentang adaptability. Kemarin tuh ada ngobrol waktu sebelum COVID setelah. Wah, itu kan sangat di-challenge tuh adaptability kan. Iya. Dan untuk lumayan perusahaan yang udah lumayan mature, gua lihat mereka tuh gercep sekali. Oke. Jadi perusahaannya udah mungkin 30 tahun gitu. Tapi tetap jadi secara historical mereka lebih di Horeca market. Kenalan dan ke big groups gitu-gitu ya. Waktu COVID, big groups ini
juga slow banget, nggak ada orang keluar makan apa segala. No new business opening kalau mereka tuh kayak gitu. Jadi dia langsung switch timnya untuk bikin kayak buat online lah intinya, gedein online-nya punya presence. Padahal itu posisi udah market leader gede ya? Atau gimana? Leader gue nggak tahu tapi lumayan big part of the pie udah mereka udah pemain lama gitu. Jadi terus COVID kan setahun 2 tahun, setelah itu udah balik lagi. Jadi tim yang udah ada itu diperkecil karena udah berjalan untuk maintain online. Now we're back to offline katanya. Project, new product, bla bla bla. Itu menurut gua cekatan banget orangnya, very sensitif. Padahal itu udah gede ya. Iya, gua banyak lah contoh yang gua lihat dari perusahaan orang tua sendiri pun, dari yang deket-deket gua lihat juga stick to the same. Padahal demand dan resultnya udah kelihatan. Otherwise bukan yang menaik gitu. Gitu. Menarik. Iya. Itu setahu gue itu salah satu value-nya Gojek sih. Gitu. Dia bilang Nadim ya sebelum kena kasus segala macam ini ya. Dia bilang always bukan think small mikir kayak lu tuh bisnis baru. Gitu. Jadi always nyari terus kan segala macam. Once lo udah nyaman sebagai unicorn or something, itu matinya di situ katanya. Jadi feeling survival mode tetap masih ada ya. Harus ada gitu loh. Kayak dikit-dikit misalkan lo misalkan tortilla gak works nih, lo harus cepet shift kan. Karena ini yang menampar gua dalam bisnis justru. In the end lo tuh cuma mau punya bisnis yang berhasil atau bukan bisnis yang berhasil tapi di bidang tortilla dengan rasa ini. Itu kan very detail. Ya kan? Tapi ya simply lo mau buat bisnis yang berhasil aja. Nah, itu beda-beda orang beda loh. Iya, benar kan? Kayak rasa yang lo bilang, buat gue enak belum tentu buat lo enak. Benar. Karena kalau di sisi yang lo bilang barusan kayak enggak mesti isi tortilla, gue nyambung. Tapi ada orang yang benar-benar craftsman, artis atau gimana, yang misalnya pembuat pedang samurai. Nah itu beda. Itu kan niche banget tuh. Itu, ya kan? Itu skill, craftsmanship. Nah itu susah tuh. Ini gue bukan yang counter omongan gue tadi ya. Ada juga orang yang gue okein kayak gitu. Kenapa? Karena biasa tuh gini. Kalau lu mainnya let's say tortilla as your main business, itu lu perlu agile yang kayak gue bilang. Lu perlu agile, lu perlu shift, dan lu idealisme lu kurangin lah. Karena that's your lu nggak sukses itu lu nggak makan kan. Anak-anak lu nggak akan makan gitu. Cuman kalau misalkan konteksnya adalah gue pengen membuat something yang makes me money while makes me happy. Gitu. Itu gue okein. Gitu. Kayak misalkan gue ada anak mentoring gue, dia itu mau buat bisnis baju. Tapi dia mau buat bisnis bajunya ini aja. Gitu kayak jadi bukannya jadi ya off branding ya. Tapi maksudnya kayak gini, kalau misalkan di let's say gamis. Baju gamis itu kan ntar pas lebaran segala macam itu kan demand akan naik kan. Pre-lebaran dan lebaran lah itu akan naik ya kan. Tapi masa lu harus menunggu momentum itu gitu. Masa sisanya lu the rest of the year lu kayak mau nonton film apa ya, nggak gitu kan. Lu bakal harus cari agile gitu. Kayak itu gamis. Kayak Marjan kan juga pas lebaran gitu kan. Setahu gue 80% of their income deh atau apa. Itu sangat ke-build-nya pas lebaran gitu. Cuman maksudnya lu masa berarti gua misalkan sebagai perusahaan margin, gua hanya bergantung sama margin. That's not the case kan. Karena ini kan my main business gitu. Makanya kan biasa mainnya sebagai owner atau sebagai owner. Jadi kan lu harus gua bikin yang lain deh yang bisa nge-support ini nunggu ini gitu loh. Itu kalau main business. Kalau yang sebagai side hustle ya go for it. Kalau gua tuh kayak gitu, kayak kalau side hustle itu kalau mau tetap menjaga idealisme ya, menurut gua akan dua.
either it's always be a side hustle atau lu mainnya sangat a niche market gitu. Karena kayak Samurai Sword tadi, ya kan? Itu kan pasti cost buat acquire customer-nya gede gak sih? Ya karena apa namanya? Ya nggak semua orang mau beli Samurai Sword kan? Ya kan? Cuman ada, ya kan? Jadi kayak ya buat cover itu sebagai main bisnis lo, ya you need to charge a premium price gak sih Bill? Biasanya kalau yang kayak gitu pasti ada yang terkenal banget. Nah itu orang udah datang lah. Ya. Nah sisa-sisanya ini, misalnya si owner founder ini very artistic or craftsman banget, mungkin financially nggak terlalu successful. Tapi they just happy doing it. Iya. Kalau gue lihat ya. Iya. Jadi, you do it because you just happy. Happy gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau memang udah dicekek oleh financial punya situation, better we be agile. Gitu loh. Makanya it's a good thing buat lo harus tahu kapan lo perlu survival mode dan lo perlu bisa idealis kan segala macam itu. Emang be flexible aja lah ya sebenarnya ya. Flexible, kalau gue bilang flexible. Iya. Oke. Terus kedepannya lo gimana Bil? Buat produk-produk? Yang pas kita ngobrol pertama kali itu gue masih ambang, maksudnya gue mau lebih fokus di retail ataukah di B2B Horeca. Oke. Tapi setelah 1-2 bulan I think. Iya, 2 bulan lah ya. 1-2 bulan. Gue ngobrol-ngobrol juga sama orang lain, gue ngobrol sama istri gue banyak. Yang gue realize, gue path of least resistance buat gue yang lebih kelihatan saat ini adalah gue fokus di retail product. Dimana si Abuela Food udah gain some traction. Ini gue bisa nambah-nambahin rasa, nambah-nambahin jenis SKU produk, misalnya ke kacang atau macam-macam gitu, dengan si brand ini gitu. Bener. Itu yang gue rasa sih, karena lagi dapet momentum kali. Bener. Momentum. Jadi ini gue baru aja, sekarang lagi minta sampel untuk rasa-rasa. Untuk rasa-rasa yang next akan datang lah ya. Karena saat ini gue baru, untuk ngomong rasa gue baru 2. Si garam sama si smoky chili. Berapa ini lo pricingnya? Kalau masuk retail? Gue pokoknya end customer bayar tuh 38. Pokoknya keluar dari gue 38.000 gitu. 38. Gitu. Murah lah ya masuknya ya 38. Biasanya ya kalau comparison gue beli chips biasa ya 15 ribuan kan. Ini maksudnya there's a reason juga. Masih make sense lah value for money-nya. Oke. Retailnya udah masuk mana aja? Retail gue masih online. E-commerce online. Ada gue coba untuk pajang di kayak rak kayak gitu. Tapi masih di American Club di Kemang. Ya itu kan kena banget sama target market gue. Which is expat. Ini gue nggak tahu ya apakah works buat lo atau enggak ya, karena kemarin juga ini kliennya baru dealing lah sama gue, ya kan? Karena kan gue itu prosesnya itu gue nggak kayak ini portofolio gue segala macem, lo mau nggak sama gue? That never the case buat gue, karena gue selalu kayak ngelihat new clients itu dengan challenge-nya masing-masing. I'm here buat solve that problem kan. Gitu. Jadi gue kemarin kliennya baru datang ke gue justru pertama kali advice ke dia. Gue bilang lu coba di KOL dulu. Gitu. Jadi kayak karena produknya masih baru, satu lu butuh feedback. Lu butuh review, ya kan? Dan kayak tadi gue bilang, makanan itu nggak ada satu orang yang bilang bisa makanan tuh enak. Ya karena semuanya kayak lu judges MasterChef deh, itu kan 3 kan. Karena kan mereka punya palette-nya masing-masing, kayak gue suka lebih asin, gue suka lebih manis, gue sweet tooth segala macam. Ya kan, karena nggak ada yang bilang enak tuh ya, it's very subjective gitu, ya kan.
Makanya gue bilang lu coba di KOL dulu nih segala macam. Terus setelah itu kalau misalkan itu ada yang works, lu coba posting organik dulu segala macam, lu lihat datanya segala macam, engagementnya gimana, hajar ads. Lu cari yang paling convert mana gitu. Ads-nya pun lu jangan kayak semuanya lu ads, tapi lu cari yang paling works dan lu tahu itu taruh di funnel mana. Gitu. Maybe lu bisa coba di situ. Gitu kan. Karena kan dan gue sangat untuk terutama untuk lu ya. Gue akan coba ke reviewnya, gue nggak akan expat justru. Gue akan Indo. Gitu karena kan expat lu tau udah tahu soal produknya, dia tinggal kayak apakah sesuai dengan yang biasa gue cobain dan apakah pricingnya cocok, ya kan? Tapi kan kalau orang Indonesia mau beli, apakah orang Indonesia nih suka nih, ya kan? Apakah sesuai dengan palette-nya nih? Karena kan Asian palette sama Western kan bakal beda kan? Itu sih gue bakal itu. Terus ya dari situ gue akan coba lihat matriksnya, bagus atau enggaknya segala macemnya. Ya itu sih dari situ. Karena makanan tuh sangat heavily on review sih. Ya review tuh sangat ini kalau lu ngomongnya ke industri lain itu beda ya. Ya kan kalau misalkan gua ke baju, I think baju tuh nggak kayak review makanan. Lu nggak perlu hedging banyak. Lu cuman kayak butuh satu orang pakai, lihat fittingnya gimana, kurus atau enggak segala macem. Ya jadi dapat gambaran kalau gue pakai itu gimana, ya. Tapi kalau makanan, lu butuh 1000 orang kurus untuk cobain, biar udah kesimpulan, ini enak, ini nggak enak, ini nggak enak. Gitu. Jadi kayak makanan bro, selalu kayak gitu. That's the industry, ya kan. Apa namanya? Gue nggak tahu ya. Ini mungkin terakhir pertanyaan gue. Perlu blow budget banyak gak sih buat survive di industri F&B ini? Budget buat marketing. Kalau F&B produk kayak gua itu lebih heavy di awal. Awalnya? Awal gua launching new rasa atau new product, itu pasti budget bakal keluar di sana. Tapi kalau misalnya F&B-nya dalam rangka restoran, itu mesti ongoing. Itu mesti ongoing. Itu ya. Itu gue rasa mesti. Ini kan karena lu punya background tadi, lu coba di Bali segala macam kan. Karena lu tahu buat nge-capture market tuh cost buat acquire customer-nya berapa lah ya. Gitu. Karena itu kan selalu jadi pertanyaan orang-orang. Sebab gini, kalau restoran, lu tuh mesti narik orang datang. Gitu loh. Kayak sinilah datang. Karena restorannya stay. Benar. Kalau produk kan kita emang ngirim-ngirim ya. Gitu sih. Proximity nggak terlalu ngefek dengan produk. Dibanding dengan lu restoran tuh proximity mesti di ini banget. F&B pun itu kan kebagikan segmennya kan. Ada yang restoran, ada yang produk. Nggak no one size fits all lah ya. Kayak yang lu tadi bilang sih, empathy penting. Dan bagi gue ya, empathy lu mesti benar-benar mengerti counterpart lo. Kalau lu lagi mau misalnya bantu dia, ngerti apa yang dia mau, apa yang dia butuh, lu coba jalan di kakinya dulu deh, di sepatunya dulu deh, benar-benar seberapa bisanya lu tuh. Apa punya hati mau ngebantu lah ya. Itu menurut gue penting banget tuh buat produk, buat jasa segala macam. Karena kalau lu datangnya mau ngecat orang atau mau ambil duitnya doang, itu it's never sustainable business lah ya. Iya. Oke. Sip. Thank you Willy. Thank you.